Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan kekuatan, penghiburan, penyertaan dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan jika hari ini kita memasuki perjalanan kisah Rut yang terakhir yang tercatat di dalam pasal yang keempat kitab Rut. Dan ini merupakan pertemuan terakhir di dalam kita membahas perjalanan kisah Rut. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca kitab Rut pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir. Rut pasal yang keempat, ayat yang pertama. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab." Yang keempat, "Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah, "Ya, aku akan menebusnya." Ayat yang kelima, "Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Ayat yang keenam, "Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ayat yang ketujuh, "Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Ayat yang kedelapan, "Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannyalah kasutnya." Ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Ayat yang ke-11, "Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem." Ayat yang ke-12, "Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anaknya yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Ayat yang ke-13, "Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki." Ayat yang ke-14, "Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini, dan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Ayat yang ke-15, "Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Ayat yang ke-16,
Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ayat yang ke-17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Ayat yang ke-18, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Berbahagialah bagi setiap kita yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang membacanya, yang merenungkannya, dan melalui pertolongan Allah Roh Kudus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita membahas lebih dalam pasal yang keempat, kisah perjalanan Rut ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh mengakhiri perjalanan kisah Rut di pasal yang keempat. Kiranya melalui kisah perjalanan Rut ini kami boleh kembali belajar apa yang Kau ingin sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan melalui pertolongan Allah Roh Kudus kami boleh melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Kami percaya bahwa seluruh kebenaran firman Tuhan menjadi terang di dalam kami melangkah perjalanan kami ke depan. Khususnya di dalam kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Bapa, kiranya Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui seluruh kebenaran yang Kau tanamkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa jika ada dosa-dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Layakkan setiap kami untuk kami boleh memasuki hadirat-Mu di dalam kami mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Musa. Bagian yang kedua, mulai ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, berbicara tentang pernikahan Boas dan Rut yang merupakan titik puncak, bukan saja di pasal yang keempat ini, melainkan di seluruh isi kitab Rut pasal 1 sampai pasal yang keempat. Dan pasal yang keempat ditutup dengan silsilah Boas yang menggantikan keluarga Elimelek. Sehingga nama Elimelek tidak lagi disebut, melainkan digantikan dengan Boas yang menebus keluarga Elimelek. Dituliskan di pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 22. Dan sebelum kita melanjutkan lebih dalam, ayat yang ke-7 merupakan ayat penjelasan tentang bagaimana aspek-aspek tertentu dari pembelian dan pertukaran properti dilambangkan dengan melepaskan sandal. Ini memberikan jeda yang berguna di bagian pertama dan juga memperkenalkan tahap berikutnya dari proses hukum yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita melihat lebih dalam pasal yang keempat. Dibuka dengan pemberitahuan Boas telah pergi ke pintu gerbang, pintu di mana orang-orang biasa sering berlalu lalang, menjalankan kegiatan kesehariannya, dan juga biasanya menjadi tempat untuk orang-orang yang secara resmi membicarakan hal-hal penting yang juga biasanya memerlukan saksi. Ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah bukan tepat di tengah-tengah pintu gerbang, tetapi mungkin dekat di pintu gerbang ada seperti kalau mungkin konteks sekarang berbicara tentang balai desa. Tempat-tempat di mana di zaman sekarang digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting yang bisa dihadiri oleh para pemuka agama atau para pemuka orang-orang yang ada di desa tersebut. Mari kita baca sekali lagi Rut pasal yang keempat. Ayat yang pertama, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Boas ketika dia pergi ke sekitar pintu gerbang,
Ini merupakan penggenapan dari komitmennya terhadap Rut yang dituliskan di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-15 yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Untuk mengingatnya saya ingin kita sama-sama membaca kembali ayat yang ke-15 pasal yang ketiga. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Jadi pada waktu bersamaan setelah Boas berjanji akan pergi ke kota, Rut pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan Naomi. Dan pada waktu yang bersamaan Boas berangkat ke kota. Ya, jadi penjelasan yang dituliskan di dalam kitab Rut pasal yang ke-18, apa yang dikatakan oleh Naomi, ya saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, artinya Boas, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Jadi setibanya Rut bertemu dengan Naomi di rumahnya, menceritakan apa yang sudah terjadi. Pada waktu yang bersamaan diperkirakan juga Boas sudah tiba di pintu gerbang. Jadi perkataan Naomi ini sebenarnya sedang, bahkan mungkin sudah digenapi, bahwa Boas akan melakukan apa yang dikatakannya. Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini sangat penting. Ya, kalau kita kembali kepada ayat yang ke-1 pasal yang ke-4 ini, di sana dituliskan bahwa Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Perhatikan kata selanjutnya, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara kata kebetulan di sini. Dalam terjemahan lain dituliskan tampaklah. Ya, atau pas pada waktu Boas tiba di sekitar pintu gerbang, penebus itu, yaitu saudara yang paling dekat yang memiliki hak pertama untuk menebus keluarga Elimelek, juga tiba di sana. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, kita melihat di sini bahwa saya percaya tidak pernah terpikirkan oleh penebus ini untuk bisa berjumpa dengan Boas. Tentu Boas memiliki rencana, tetapi penebus ini yang memiliki hak pertama untuk menebus keluarga Elimelek, dia tidak pernah terpikir untuk bertemu dengan Boas, bahkan membicarakan soal penebusan. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini semua terjadi bukan satu kebetulan. Tetapi saya percaya di balik semua ini ada pribadi yang mendesain semuanya supaya semuanya terjadi seperti yang ia inginkan. Semuanya bukan terjadi kebetulan, tetapi ada Allah Sang Pencipta yang bukan saja menciptakan isi dunia ini, tetapi juga dia memelihara dan mengatur semuanya berjalan sesuai dengan yang dia rencanakan. Tuhan mengatur pertemuan ini terjadi. Ya, puji Tuhan, inilah sebetulnya yang harus menjadi salah satu dasar di dalam kita menjalani kehidupan kita, khususnya ketika kita memasuki tahun 2022. Seluruh perjalanan hidup kita sampai hari ini, semua terjadi bukan satu kebetulan. Mungkin kita berpikir ini adalah satu kebetulan, tetapi dalam pandangan Tuhan, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang bukan saja menciptakan, tetapi dia juga terlibat di dalam sejarah ciptaannya. Semua yang terjadi Allah intervensi untuk membawa dan menuntun kita memasuki satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena Allah sebenarnya terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, di dalam seluruh apa yang kita jalani, termasuk segala dosa kesalahan kita, termasuk segala keterbatasan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, yang seakan-akan merusak rencana Tuhan. Tuhan intervensi, Tuhan menolong kita, Tuhan campur tangan melalui semua itu untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi namanya. Amin Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ini, mempelajari ini lebih dalam di akhir pertemuan kita. Mari kita lihat selanjutnya di ayat yang kedua dan ayat yang ke-6.
Boas memanggil ada 10 saksi di sana, mari kita baca. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Tentu 10 orang dari para tua-tua ini yang dimaksud oleh penulis adalah para tua-tua yang biasanya dianggap sebagai kepala keluarga yang terkemuka, yang memiliki otoritas di satu tempat atau di satu kota atau di satu daerah. Dalam hal ini di daerah di mana Boas berada. Ya, para tua-tua atau para pemuka yang merupakan orang-orang yang dianggap sah untuk mengambil keputusan. Khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum Musa. Ya, kita melihat di sini tentu hal ini dikaitkan dengan penebusan atau pernikahan secara levirat. Ya, kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-7, di sana dituliskan, tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Ya, jadi sekali lagi para tua-tua atau pemuka agama harus menjadi saksi dan memutuskan apa yang paling benar menurut hukum Musa. Atau kita mau melihat satu kisah Raja Ahab yang dituliskan di dalam satu Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-8 sampai 14. Di mana Raja Ahab mengedaki tanah milik Nabot. Dan karena Nabot tidak mau, maka Isabel istrinya membuat saksi dusta agar Nabot dihukum mati dengan dirajam batu dan disaksikan oleh para tua-tua dan para pemuka agama, sehingga itu semua dianggap sah. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa dan otoritas para pemuka agama, para tua-tua yang dipilih oleh bangsa Israel, dia memiliki kuasa yang besar. Sekalipun saksi-saksi dusta, kalau para pemuka atau tua-tua menganggapkan sah, maka menjadi satu keputusan. Ya, ini yang dimaksud oleh pasal yang keempat, ayat yang kedua, di mana Boas memilih para pemuka tua-tua untuk menjadi saksi dan untuk mengambil keputusan supaya apa yang diputuskan menurut hukum itu menjadi sah di mata bangsa Israel. Sekali lagi kita melihat Boas adalah seorang yang melakukan apa saja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya. Tentu ia sangat ingin menebus keluarga Elimelek dan menikahi Rut, tetapi dia harus mengikuti hukum yang berlaku. Bahwa orang yang pertama yang memiliki hak pertama bukan dirinya, tetapi orang atau saudaranya yang lebih dekat dengan atau memiliki hubungan darah yang lebih dekat dengan Elimelek. Kalau dia tidak mau menebus, baru dia menebusnya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang seharusnya juga menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Yang utama pertama kali bukan perbuatan baiknya, tetapi apakah benar atau tidak di hadapan Allah. Perbuatan baik di hadapan orang belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah standar kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan pertama, baru kita melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak semua perbuatan baik benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya ayat yang ketiga dan ayat yang keenam menceritakan Boas menyampaikan kepada saudaranya bahwa ialah yang paling berhak menebus Naomi, bahwa Naomi yang pulang dari Moab akan menjual tanahnya dan orang yang pertama yang paling berhak menebusnya adalah ia atau saudaranya ini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara kita menjumpai bahwa saudaranya pertama kali setuju, namun setelah Boas menjelaskan bahwa kalau dia menebus dia juga harus menikahi Rut, maka saudaranya ini orang yang paling layak atau memiliki otoritas pertama untuk menebus. Penebus Elimelek membatalkannya dan dia menyerahkan kuasa penebusan ini kepada Boas. Kita lihat di ayat yang ketujuh. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang yang hendak menguatkan suatu perkara, maka orang
Maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain, demikianlah caranya orang mengesahkan perkara di Israel. Ayat yang ke-8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya itu. Jadi dia memberikan kuasa otoritas penebusan itu kepada Boas dengan memberikan kasutnya kepada Boas. Kita lihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi dalam segala milik Elimelek dan segala milik Kilion. Dari Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ayat yang ke-10, juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ya, kita lanjutkan 2 ayat lagi, ayat yang ke-11 dan 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Ayat yang ke-12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Bapak Ibu Saudara, ada poin penting yang tidak boleh kita lewatkan di sini adalah bahwa para tua-tua yang dipilih oleh Boas menjadi saksi mengesahkan bahwa dialah yang menjadi penebus keluarga Elimelek. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perhatian kita yang paling utama adalah Boas melakukan lebih daripada yang diminta oleh Naomi maupun oleh Rut. Pertama-tama kita tahu bahwa Naomi meminta supaya Boas menikahi Rut, dan itulah yang menjadi tujuan Rut datang ke tempat pengirikan untuk meminta Boas menikahinya. Tetapi kita melihat di sini Boas bukan saja menikahi Rut, tetapi dia melakukan hal yang lebih penting, yang jauh lebih penting. Dia menjadi penebus keluarga Elimelek. Oleh sebab itu di dalam ayat-ayat selanjutnya nama Elimelek tidak lagi disebutkan, tetapi nama Elimelek digantikan oleh Boas yang mewakili keluarga Elimelek. Dialah sebenarnya menjadi pendamping, tanda kutip, quote unquote, Naomi. Oleh sebab itu keturunan yang dia terima, yang dia dapatkan dari Rut, selanjutnya diasuh oleh Naomi. Obed, dalam tanda kutip, Obed menjadi anak daripada Naomi. Dialah yang menjadi penerus keturunan Elimelek. Oleh sebab itu kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Boas sangat luar biasa. Nama Boas, nama Rut, nama Obed selanjutnya disebut menjadi nenek moyang daripada Daud. Dan di dalam kitab Matius dan kitab Lukas nama mereka dimasukkan sebagai nenek moyang daripada Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Yang semuanya itu dituliskan di dalam perikop terakhir di dalam pasal yang keempat, yaitu ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Di mana keturunan Boas dan Rut langsung mengalami janji-janji berkat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Rut yang bukan keturunan secara daging dari Abraham, tetapi setelah dia bertobat, ketika dia berbalik menjadikan Allah Israel Allahnya, maka dia juga menerima janji-janji yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Di sinilah kita melihat ada kasih karunia Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita simpulkan melalui perjalanan kisah Rut yang sudah kita bahas di dalam beberapa pertemuan ini. Ya. Pasal yang keempat, saya ingin menyimpulkan 3 hal yang menurut saya sangat penting. Dan sekaligus kesimpulan ini merupakan kesimpulan secara keseluruhan dari seluruh isi kitab Rut yang kita sudah bahas di dalam beberapa pertemuan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara,
Kata kunci daripada seluruh isi kitab Rut ini adalah berbicara tentang penebusan. Di mana penulis kitab Rut ingin menyampaikan bahwa peranan Boas di sini sangat penting, di mana dia menebus keluarga Elimelek, bukan saja tanah milik properti yang memang dibagikan oleh Tuhan untuk terus dimiliki oleh keturunan Elimelek, tetapi juga penebus atau Boas di sini sekaligus meneruskan keturunan daripada Elimelek sehingga keturunannya tidak terputus, namanya tidak hilang di dalam silsilah bangsa Israel. Yang tadi kita sudah ketahui bahwa nama Elimelek digantikan dengan Boas. Ini berbicara tentang penebusan. Bapak Ibu Saudara, di dalam penebusan ini juga tidak sembarang orang berhak untuk bisa menebus. Kalaupun orang itu berhak, dia juga harus mampu membayar berapa harga yang ditawarkan. Inilah yang menjadi gambaran apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menebus setiap kita. Kisah perjalanan Rut mengingatkan kepada kita bahwa kitalah orang-orang atau manusia-manusia yang berdosa yang memerlukan keselamatan. Kita tidak jauh berbeda dengan Rut. Kita bukan keturunan Abraham secara daging. Kita adalah orang-orang yang sama dengan Rut, yang sebenarnya adalah orang-orang yang jauh. Ya, Paulus menuliskan jauh. Artinya secara darah dan daging kita bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita bukan orang-orang yang pertama kali dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Tetapi melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang dalam hal ini digambarkan oleh Boas. Setiap kita yang berbalik dan bertobat, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita diadopsi, kita diterima, kita menjadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara rohani. Itu yang Paulus masukkan, kita diadopsi. Kita menjadi anak-anak Allah secara rohani. Kita memiliki, kita mengalami janji-janji Allah yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Abraham. Kitalah yang menjadi milik pusaka Tuhan. Kita diselamatkan, kita ditebus. Oleh sebab itu ketika kita meninggalkan dunia ini, kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kita hidup bersama dengan Allah selama-lamanya di surga. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tidak setiap orang bisa menebus kita. Hanya darah Yesus Kristus. Darah yang mahal. Yang sanggup menebus setiap kita manusia berdosa. Yang mau datang kepadanya untuk meminta pengampunan dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ingin kita sama-sama simpulkan melalui perjalanan kisah Rut ini. Bahwa masa depan kita tidak tergantung kepada masa lalu kita. Benar, ada beberapa hal atau banyak hal yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita jalani, kita alami di masa lalu kita menjadi satu landasan di masa depan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam hal ini yang saya maksudkan adalah bahwa masa depan kita tidak tergantung kepada masa lalu kita adalah jika kita kaitkan dengan perjalanan kehidupan Naomi. Kita tahu di awal bahwa Naomi bukanlah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia pertama-tama sudah mengakui bahwa dia adalah seorang yang hidup di dalam kepahitan. Ada di dalam murka Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara melalui anugerah Tuhan. Sedikit demi sedikit Naomi mulai masuk kembali di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Menaruh iman kepada Tuhan. Menaruh masa depannya di dalam tangan anugerah Tuhan. Kita melihat bahwa ternyata masa depan Naomi menjadi satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan masa depan yang tidak memberikan pengharapan, kehancuran, bukan. Tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari esok yang penuh dengan pengharapan. Di mana melalui keturunannya janji-janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari kita masuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan.
Setiap kita, mari kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kita menjalani tahun yang baru. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan hal ini, maka kita percaya sepenuhnya bahwa Allah berdaulat untuk memegang masa depan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita simpulkan, yang kita bisa teladani dari Boas dan Rut. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, bahwa Boas dan Rut tidak pernah terpikirkan, dia tidak pernah tahu bahwa keturunannya akan menjadi silsilah yang sangat penting, di mana melalui keturunannya Raja Daud dilahirkan dan melalui keturunannya Sang Mesias dilahirkan. Yang Boas dan Rut tahu apa yang menjadi tanggung jawab yang ada di hadapannya, itu yang dia kerjakan dengan setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu pusing dengan apa yang akan kita alami di masa depan. Tuhan pasti mengerjakan, Tuhan pasti menggenapi rencananya. Dia bukan Tuhan yang berbohong, dia tidak pernah berdusta. Yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudara, kita setia terhadap apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita. Jalankan dengan penuh kasih kerinduan-kerinduan Tuhan yang Tuhan tanamkan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan. Apakah kita menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, menjadi anak-anak, menjadi mertua, menjadi menantu, menjadi student, menjadi pengusaha, profesional, atau apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan yang ada di depan kita hari ini, lakukan. Kalau kita setia kepada perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Itulah yang dialami oleh Boas dan Rut, dan itu akan menjadi pengalaman setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap untuk kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar di tahun 2022. Lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Dengan lebih setia, dengan lebih sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dengan motivasi yang benar. Untuk nama Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di tahun 2022. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika kami boleh mengakhiri perjalanan kisah Rut. Pemahaman di dalam perjalanan kisah Rut yang dituliskan di dalam kitab Rut pasal 1 sampai pasal yang keempat. Kami mengucap syukur Kau Allah yang sabar, yang terus menerus mengajar setiap kami. Biarlah Kau melembutkan hati kami ya Tuhan, supaya setiap pengajaran yang kami sudah terima tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami kerjakan, kami lakukan melalui pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh berbuah-buah, supaya di tahun yang akan datang, di tahun 2022, kami boleh lebih lagi memuliakan Engkau di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati tahun 2021. Semuanya karena anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di dalam ibadah bersama hari Minggu mendatang jam 3 petang. Dan juga berkaitan dengan Bible Study. Jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali di